Yang sebelah tengah ya. Tadi kalau sebelah kiri, sekarang saya mau yang tengah nih. Ada yang mau bertanya? Yang depan, boleh maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Ustadz, boleh tahu nggak kenapa pakai kacamata hitam? Soalnya cewek. Jadi, Kalau cewek banyak godaannya. oke. Maka Jadi saya Ustadz- tutup mata dengan kacamata hitam. kacamata hitam. Bukan berarti saya tidak lihat, mata saya tidak kelihatan sama kamera. Itu pertanyaannya. Pakai kacamata hitam, matanya kemana arahnya? Aduh. Ya, Oke. silakan bertanya. Silakan. Dengan siapa namanya? Baik, perkenalkan saya Resti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, Ya. silakan pertanyaannya Jadi Resti. sebelum bertanya, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa ketika bagus ibadah, bagus salat, insya Allah akan diatur semua hidup tak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah sudah saya rasakan itu, Ustadz. Ketika bolong-bolong salatku kayak macet-macet juga rezeki yang datang sama saya, Ustadz. Alhamdulillah. Dan ketika rajin salatku, rajin ibadahku, dan alhamdulillah semua itu rezeki itu datang entah dari mana. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana pendapat tak ketika kayak sudah rajin ki ibadah, sudah rajin ki menjalankan segala perintahnya, tapi kayak masih ada masalah yang datang dan dirasa kayak apakah Allah sudah tidak sayang lagi sama saya, ataukah memang hal itu tidak pantas untuk saya dapatkan, Oke. begitu Ustadz? Oke. Atau belum pi rezekiku atau bagaimana Ya. Ustadz? Terima kasih. Jadi iya. gini, tun. Senin Kamis jalan. Macet-macet juga. Tahajud tiap Tahajud? malam. Boleh pinjam pakai mikrofonnya? Kadang-kadang. Tadarus berapa juz satu hari? Satu hari mungkin bisa selembar jus saja Ustadz. Alhamdulillah ada mi. Ibadahnya bagus banyak. Oke. Meskipun tahajudnya tidak rutin. Adek, manusia yang paling hebat ibadahnya, paling bagus akhlaknya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mana lebih kuat ibadah tak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu mungkin tidak perlu saya jawab Ustadz. Jawabku Pasti. dulu. Jawabannya sudah pasti Sudah Muhammad pasti SAW. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kamu yakin tidak ada masalahnya Nabi? Pasti ada Ustadz. Nabi saja yang bagus akhlaknya, tidak pernah merugikan orang, tidak pernah ngambil haknya orang, ibadahnya luar biasa. Ada tahu enggak kalau Nabi sholat sunnah? Bengkak betis beliau. Begitu lamanya berdiri. Tapi apakah tidak ada masalah dalam hidup Nabi? Banyak masalah beliau. Hampir boleh dikata tiap perjalanan hidup beliau pasti ada masalah. Di Madinah beberapa kali perang. Tuh. Pernah mengalami kemiskinan, pernah diboikot, pernah 3 hari 3 malam tidak makan, ketemu roti hanya minum air sampai Hasan Hussein pucat. Itu Nabi. Ibadah bagus. Nah, maknanya orang kalau kuat ibadah, ada masalah, maka masalahnya itu akan semakin mengangkat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingat firman Allah, apakah setelah engkau mengucapkan saya beriman kepadaku? Kalau engkau sudah berkata saya beriman kepadamu ya Allah, lalu saya tidak uji kau? Tidak, pasti ku uji kau dulu. Kalau kau sudah rajin tahajud, rajin ngaji, mulut lisanmu sopan, saya uji dulu. Bedanya, kalau orang tidak sholat, tidak puasa, maksiat, kena masalah, dia bukan diuji, tapi dihukum. Icallai. Tapi bagi orang beriman, bagus agamanya, bagus akhlaknya, dikasih musibah, musibah itu yang membuat dia lebih gampang masuk surga. Diangkat derajatnya. Tapi kalau begitu, kenapa saya Ustaz Tuhan? Nah baik ini sembayangku. Kenapa ini tetangga kosku dia selalu bawa cowok lurus-lurus hidupnya. Itu ya. Oke. Jadi ada sekalian, yang kedua, musibah itu Allah hadirkan dalam hidup ini karena Allah ingin melihat kualitas iman. Dan yang ketiga, Allah ingin melihat bekalmu untuk akhirat. Bayangkan kalau mulus-mulus saja hidup, tidak ada cobaan, tidak ada masalah, kurang pahala.
Karena orang yang sukses menghadapi masalah, ada masalahnya dia sholat tahajud, ada masalahnya dia Senin Kamis, ada masalahnya dia batang mengaji, memperbanyak ngajinya. Berarti ada masalah dia tambah amalnya. Tapi kalau ada masalahmu kau tinggalkan agama Allah, makin tambah masalahmu, makin jauh kau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Gimana? Pak Ustadz, Paham, Ustaz. percuma juga kalau akhirnya ngelihat juga. Ngapain pakai kacamata dari tadi? Acting. Aduh, gimana? Ti. Sudah terjawab? Ya terjawab. Resti atau Reski? Resti. Oh ya, beda sedikit. Dari Pinrang, Wajo. Wajo. Oh, oke lah, sama-sama orang Bugis. Sama-sama orang Bugis. Oke, terima kasih Resti. Boleh Resti, berikan terima dengan tepuk kasih. tangan. Ya, Sekarang izin ya Pak Ustadz kasih kesempatan lagi ya. ya. Untuk yang bertanya, sebelah kiri. Boleh. Fresh graduate. Wush, mantap. Oke, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama? Perkenalkan, nama saya Fahriansyah, saya berasal dari Fakultas Keperawatan. Saya fresh graduate dari jurusan fisioterapi, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, ini kan sekarang lagi sindromnya ini untuk anak muda tentang pacaran. Jadi sependek pengetahuan saya, Ustaz, itu kan kita dilarang dalam berpacaran dalam Islam. Nah, tapi ada keinginan tersendiri. Jujur, Ustaz, saya punya pacar. 1, 2. Ya. Mencerahnya baru kau bilang haram. Pak Ustadz, Iya, Ustadz. Pak Ustadz kan sering ngasih ilmu, ngajarin kita sabar. Pak Ustadz sabar dulu. Oh iya iya iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna Sabar, ilaihi Sebenarnya Pak Ustaz Ustaz. ini kan baru, Ustaz. Ya. Baru karena dia juga kebetulan kemarin ketemu di KKN. Cilo. Cinta kasih. KKN. Taruh anu memang ni taruh taruhmu. Jak nama tanalai mah tu tahu Oke. Ya, Ustaz. Jadi Ya. bagaimana itu Ustaz? Apakah misalnya kalau misalnya kita mau jaga perempuannya dalam hal ini harkat misalkan dan martabatnya, Ya. apakah memang ada batasan-batasan tersendirinya, Ustaz? Ketika misalnya kita mau Oke. berniat untuk menikahinya ke depan, Bagaimana seperti cara apa? menjaga Ya. harkat dan Ya, martabatnya? Ustaz. 1, pulang ini kopi lamar nih. Berani bro. Tuh. Ustaz. Itu Ustaz siap cara dampingin. menjaga harkat dan martabatnya. Tuh. Selama kau masih pacaran, pasti setan masuk. Tinggi panenya, Ustaz, dokter. Hah? Kalau dia tidak terima kok, karena dia dokter, orang kaya, berarti bukan itu jodohmu. Jantung kau mau paksa Allah. Ya Allah, kalau dia jodohku, nikahkanlah saya segera ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, jodohkan saya ya Allah. Ya boleh kau berdoa begitu. Ya sudah, kau berdoa, bicara sama orang tua, datang kau sama dia. Saya tidak mau pacari kau. Saya tahu kau dokter, saya hanya fisioterapi. Tapi di sisi Allah bukan itu. Berikan saya kesempatan, saya buktikan, saya tidak rugikan masa depanmu. Datang kok, Pak, saya mau melarang. Datang orang tuamu. Turuti dan amalkan itu. Jangan kau kesampingkan budaya kita dalam melamar. Jantung kau langsung datang sama bapaknya, Pak, saya mau lamar anak. Wah. Ya ditolak dong. Tetap ada namanya adat. Iya. Siap, Kau Ustaz. datang sudah. Jangan kau pacar-pacaran. Ternyata dia tidak terima kamu. Bukan itu jodohmu. Sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Izin. Saya sayang kau, Dek. Tapi ternyata kau lebih mengutamakan gengsi. Kamu lebih mengutamakan dunia. Berarti bukan kamu yang saya cari. Iya, Pak Ustaz. Ustadz, tapi saya sering dengar katanya ada orang pacaran syar'i. Pret. Waduh. Apa ada pacaran syar'i? Aku bonceng-bonceng. Dari mana kau pacaran? Tidak ada pacaran, tidak ada, haram. Tidak ada itu bilang, anu jita wastas, pacaran syar'i. Pergi ke pengajian sama-sama. Pengajianmu bagus, tapi boncenganmu, pacaranmu haram. Ya? Siap, Ustaz. Kalau kau serius, bulan depan, Dek, saya mau bawa orang tuaku lamar kau. Karena saya hormati kau, saya sayang kau. Terserah kau mau terima atau tidak. Kalau kau betul-betul juga sayang sama saya, urusanmu memperjuangkan saya bagaimana orang tuamu yakin sama saya.
Kalau dia tidak bisa perjuangkan kau, bukan itu jodohmu. Maka 10 tahun yang akan datang kau harus buktikan dia menyesal menolak lamaranmu. Mantap, dahsyat sekali. Ya Ustaz. Toh? Ya Ustaz. Sudah itu kau bikin status I will survive. Pak Ustadz, Jangan kau langsung bikin rasanya hidup tak ada gunanya lagi. Oke deh ya. gimana? Oke. Terjawab ya? Iya. Siap, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih semangat. Ini disaksiin sama banyak orang loh. Sama sahabat dahsyat juga dimanapun berada. Ini jangan-jangan juga calonnya udah ngeliat nih Pak Ustadz. Ya. Wah, dia mau melamarku bulan depan nih. Alhamdulillah. Jangan sombong dengan kaya. Kalau Allah marah, dititipkan satu saja penyakit dalam dirimu, banyak duitmu tapi tidak ada bisa kau makan. Pernah dimarahin sama Ustadz? Posted baik. Bilang apa jalan nak kasih lulus kau?